Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di Ngopsan, santai ngobrolnya padat isinya. Nah, pada kesempatan episode Ngopsan kali ini, kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Syarifah. Ibu Syarifah merupakan Direktur Yayasan Aceh Hijau, sekaligus juga dengan founder. Biasa dipanggil Bu Ipah ya? Ya, Bu Ya, Ipah. Nanti kita bakal banyak-banyak tanya nih soal Yayasan Aceh Hijaunya, kemudian sejarah berdirinya Aceh Hijau. Mungkin sebelumnya Bu Ipah kabarnya gimana? baik. Terima kasih banyak nih. Iya, oke. Edisi spesial yang menyenangkan ini. Iya, luar biasa. Sebenarnya ini jadi episode yang spesial karena langsung didatangi sama Direktur Yayasan Aceh Hijaunya. Nah, mungkin lagi sibuk apa nih, Bu, belakangan dengan Yayasan Aceh Hijau? Ya, ini kebetulan juga di tahun ini kan Mm-mm. bertepatan dengan 10 tahun Yayasan Iya, Aceh Hijau, jadi satu dekade Yayasan Aceh Hijau. Pasti juga banyak kesibukan-kesibukan di kantor dalam rangka mempersiapkan event-event kegiatan untuk peringatan satu dekade Yayasan Aceh Hijau. Sekaligus ini juga kesempatan untuk kita secara kolektif untuk reflect kembali apa mm, sih yang udah kita lakukan selama satu dekade ini dan kemudian juga menetapkan apa yang menjadi prioritas untuk iya, kedepannya. Tapi kebetulan 10 tahun Yayasan Aceh Hijau sebenarnya juga bertepatan dengan 20 tahun tsunami. Jadi banyak juga nih event-event untuk 20 tahun tsunami yang kita di Yayasan Aceh Hijau bersama dengan teman-teman lagi sibuk menggarap. In fact ini sedang berjalan juga beberapa kegiatan, masih ada beberapa yang juga masih akan berlangsung dan ada mm. yang on progress. Berarti momennya betul-betul pas ya, sesuai dengan yang sudah menjadi budaya kita di Aceh yaitu memperingati tahun tsunami ya, Iya, terjadinya tsunami. Nah, Ibu, terkait dengan satu dekade, berarti kan Yayasan Aceh Hijau udah 10 tahun ya umurnya. Mungkin iya. boleh diceritakan, Bu, sejarah latar belakang kenapa sih Yayasan Aceh Hijau ini dibentuk gitu mungkin. Oke. Sejarah awalnya kenapa kira-kira? Iya, terima kasih ya. Apa ya, saya selalu mengambil momentum untuk ketika berpikir atau berefleksi tentang kenapa Yayasan Aceh Hijau ini berdiri sebagai sebuah refleksi mengingat kembali saat-saat ketika kami bersama dengan rekan yang menjadi pendiri juga kenapa di awal gitu diskusi-diskusi awal ketika mendirikan Yayasan Aceh Hijau ini. Satu dekade, kalau kita lihat sedikit atau muda ya memang masih muda, tetapi sebenarnya juga sebuah usia yang tidak sedikit untuk sebuah Hmm, lembaga ya. Kalau diibaratkan dengan manusia kan udah masuk ke usia remaja ya. iya, Tapi emang Yayasan Aceh Hijau udah masuk remaja juga iya. sih. Ya, oke. Balik tuh pertanyaan tadi, kenapa sih Yayasan Aceh Hijau ini didirikan? Sebenarnya awalnya dulu tahun 2014, kebetulan saya bersama dengan rekan saya ada Pak Ibnu Munzir. Kita berdiskusi karena setelah selesai kami bekerja dengan lembaga internasional di mana kami bekerja full time, pada saat itu kami sudah mulai exit untuk menjalani pekerjaan sebagai konsultan, yang umumnya kita menghabiskan waktu lebih banyak di luar Aceh. Nah, Mm-mm. sehingga pada saat itu kita berdiskusi bagaimana kalau kita mendirikan sebuah lembaga yang itu akan menjadi wadah untuk kita berkontribusi untuk Aceh, wadah yang akan menjadi pengingat kita untuk kampung halaman, untuk nanggro atau tanah air kita, sehingga kita tetap berkontribusi. Jadi itu yang menjadi alasan awal. Oke. Nah, nanti tentu saya bisa bercerita juga, lalu kenapa namanya Yayasan Aceh Hijau dan apa yang kemudian menjadi latar belakang dari fokus berbagai kegiatan yang Hmm, dilaksanakan oleh Yayasan Aceh Hijau. iya. Kalau asal mula kenapa berdirinya itu sebenarnya kita ingin ada wadah untuk kita tetap berkomitmen, berkontribusi untuk Aceh yang saya kira telah memberi terlalu banyak untuk kita. Kalau ke Hmm, bahasa Acehnya kan ini iya. Tanoh I ya. Dan Tanah. kalau saya selalu mengingat diri saya bahwa apapun yang saya capai hari ini tidak akan lepas dari darah dan air mata orang Aceh. Ya, luar biasa niat yang bagus sih sebenarnya kan. Betul. Nah, Ibu, ada nggak momen-momen khusus yang dimana itu menjadi latar belakang kenapa sih Yayasan Cijo ini dibentuk? Ada momen nggak? Momen Hmm, dimana momen kunci lebih tepatnya. Kenapa CSO ini perlu untuk ada di Aceh ya, gitu? ya, saya kira ini pertanyaan yang sangat bagus. Ada pastinya keterlibatan kami sebagai pendiri pada saat tsunami, pasca tsunami. Sebenarnya saya secara pribadi juga sudah bekerja di NGO sejak masa konflik di Mm-mm. Aceh ya. Tapi secara spesifik pasca tsunami itu kan banyak sekali NGO yang bertumbuh, Iya, pasca bagai tsunami. jamur di musim hujan lah gitu Betul. ya. Tetapi kemudian dari banyaknya lembaga yang tumbuh itu pasca tsunami, ketika maksud saya bukan pasca tsunami tapi pasca rehab rekon berakhir, ketika lembaga donor sudah pergi,
Itu banyak, hanya sedikit sekali lembaga yang masih bertahan. Dan kalau kita lihat hari ini, sangat sedikit lembaga yang bisa bertahan gitu. Di antaranya adalah karena banyaknya lembaga lokal NGO yang tidak mampu bertahan karena memiliki tantangan dengan pendanaan. Nah, kenapa pendanaan ini bermasalah? Ya karena kemampuan untuk mengakses pendanaan, dan kemudian juga banyak lembaga juga tentu dengan orang-orang yang mencari ya pengurusnya, mungkin mereka harus mencari juga apa ya untuk kebutuhan kehidupan mereka. Dan kami juga melihat ada kebutuhan untuk hadirnya lembaga yang bisa mengisi atau menjembatani um, penguatan lokal, tidak hanya di grassroots atau Iya. di akar rumput, tetapi juga menjembatani lembaga ataupun komunitas yang ada dengan misalnya lembaga donor atau lembaga lain, tapi bermain di peran kuasi. Nah, itu sebenarnya yang kemudian menjadikan Yayasan Aceh Hijau menetapkan prioritas untuk berfokus pada penguatan kapasitas, mengisi gap yang tadi kita temukan itu. Selain tentu ada upaya-upaya juga yang kita lakukan di akar rumput. Nah, itu juga yang menjadi basis. Yayasan Aceh Hijau ini tidak mendirikan cabang. Kita nggak punya Nggak punya cabang di cabang. kabupaten, nggak, karena memang Iya. niatnya bukan begitu. Jadi kita tidak ada keinginan untuk populating atau memperbanyak diri kita, yang mereplikasi diri kita, tapi lebih konsentrasi pada pada dampak, pada intervensi yang kita lakukan. Ya. Ya itu. Ya, kalau kita balik dari sejarahnya tadi kan pasti pasca tsunami itu banyak lembaga-lembaga yang dibuat, lembaga-lembaga yang muncul, tuh Betul, termasuk betul. juga Yayasan Aceh Hijau. Nah, mungkin salah satu yang membedakan ini tadi di gap di bagian mananya tuh, Bu? Yang membedakan Yayasan Aceh Hijau dengan lembaga-lembaga Lembaga-lembaga yang lain lain. yang muncul pasca Mhm. tsunami dulu, mungkin. Oke. Iya, saya memang mungkin dalam hal ini ya saya tidak ingin mengambil peran untuk melakukan atau memberikan judgement pada Iya. lembaga lain, which saya kira saya Iya. tidak berada di posisi itu. Tapi mungkin refleksi saja dari pengamatan kami yang bisa saja terbatas gitu ya. Eh, Tentu kalau kita lihat bahkan secara teori ketika lembaga itu lahir, tentu para pendirinya memiliki berbagai alasan lah. Heeh. Ada alasan ideologis, Iya. ketika orang ingin berkontribusi, ini yang passionnya di isu ini, pengen isu ini supaya orang lain juga tahu. Tetapi ada juga orang yang membentuk lembaga dengan keinginan ya ini ingin menciptakan peluang, mau itu peluang untuk dirinya atau untuk orang lain, berbagailah alasan yang ada. Tapi bisa juga lembaga yang memang muncul dari grassroots atau dari akar rumput. Nah, lembaga-lembaga yang bisa berbasis keanggotaan, misalnya Iya. seperti mungkin perkumpulan, komunitas. Nah, itu kan banyak alasannya ya. Tetapi saya kira yang membedakan Yayasan Aceh Hijau yang pertama adalah lahirnya tentu ada cause-nya, ada alasannya. Iya. Nah, alasannya tadi lebih ke pengalaman dan passion yang dimiliki oleh pendiri, karena memang selama ini terlibat dalam proses rehab rekon dan juga mungkin dalam proses kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat, kemanusiaan sejak masa konflik. Dan rekan saya juga Pak Munzir punya pengalaman juga tentunya, dan dia hasil pengamatan kita. Jadi itu adalah dorongan di kita, yuk kita sama-sama yuk Iya. untuk kita berkontribusi untuk Aceh. Nah, satu yang saya secara pribadi dan kami saya kira juga secara kolektif di pengurus, kita apresiasi Yayasan Aceh Hijau ini lahir bukan untuk menciptakan lapangan pekerja untuk kami Iya. pengurus. Betul. Karena kita memang berkomitmen bahwa di pengurus Yayasan Aceh Hijau ini adalah tempat kita berbuat. Uh, it's okay menciptakan kesempatan untuk anak-anak muda Aceh, kita ingin memberikan kesempatan mereka Iya. belajar sambil bekerja secara profesional, tapi buat kami ini adalah wadah untuk kami berbuat, untuk wadah untuk kita mengaktualisasikan apa yang kita ingin capai bersama dengan teman-teman yang menjadi karyawan dan mungkin affiliate ataupun relawan di Yayasan Aceh Hijau. Ya, luar biasa ya teman-teman. Nah, kemudian Bu, terkait dengan kontribusi tadi, kira-kira bisa nggak Ibu jelaskan secara rinci nih, visi dan misi dari Yayasan Aceh Hijau yang ingin dicapai itu apa sih sebenarnya? Ya, kita punya cita-cita besar sih. Apa sih cita-citanya? Cita-cita besarnya mungkin ini dilatar belakangi juga oleh pengalaman kami sebagai pendiri ya, dan juga tentu dengan konteks Aceh. Terlepas konteks Aceh ini pasti juga ada kemiripan dengan isu-isu di nasional ataupun secara global. Jadi cita-cita besar kita ataupun visinya adalah bagaimana mewujudkan atau berkontribusi terhadap Aceh, masyarakat Aceh secara khusus, masyarakat Indonesia pastinya secara lebih umum, yang lebih sejahtera, tangguh,
dan memiliki akses ke sumber daya yang berkelanjutan. Tadi ada 3 kata kunci ya. Iya. Sejahtera karena memang kita memiliki tantangan dengan kesejahteraan. Ya Aceh hari ini kita semua tahu kita masih juara 1 lah dari bawah, bahkan di Iya. Sumatera ya. Terlepas ini kita masih indeks kebahagiaannya nomor 1 ya, by the way. Nah kemudian tangguh karena memang Aceh mengalami cukup lama dengan konflik Iya. bersenjata, kemudian juga dengan bencana. Kita mengalami tsunami. Tsunami adalah salah satu yang terbesar di dunia dengan dampak yang sangat signifikan terhadap masyarakat Aceh. Jadi tangguh ini memang benar-benar dibutuhkan gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah memiliki akses ke sumber daya. Kenapa? Karena kita kaya dengan sumber daya alam, tapi sumber daya alam ini memiliki 2 sisi. Dia bisa memberikan kesejahteraan, namun juga bisa menjadi malapetaka apabila tidak bisa dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kenapa berkelanjutan? Agar sumber daya alam ini tetap bisa terus dinikmati oleh anak cucu kita. Ya, mungkin itu. Dan oh iya, saya lupa misinya ya. Misinya. Jadi bagaimana kita mencapai visi besar ini? Yayasan Aceh Hijau di 10 tahun pertama ini ada 5 komponen ataupun sektor utama. Kita mungkin mengatakannya misi utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah untuk akses dan tata kelola layanan dasar. Jadi Yayasan Aceh Hijau tentu bukan menjadi penyedia layanan dasar, tapi kita mendukung membersamai pemerintah bagaimana untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Iya. Ya, berapa di antara program yang kita laksanakan, mungkin saya gabung aja ya cerita juga program biar nanti mudah memahaminya ya. Boleh. Nah, untuk komponen yang pertama ini kita ada program yang kita laksanakan, tentu program kerjasama, ada di bidang air sanitasi, kemudian mungkin di kesehatan, sedikit banyak juga menyentuh yang di pendidikan juga. Lalu kemudian komponen kedua adalah untuk pengurangan kemiskinan ataupun mata pencaharian berkelanjutan. Ada berbagai kegiatan yang kita lakukan di sini. Salah satu di antaranya adalah kerjasama kita dengan Fair Trade International untuk pendampingan petani kopi. Iya. Kita juga banyak berkontribusi di area riset. Bahkan baru-baru ini tahun lalu kita menyelesaikan riset untuk pendapatan layak living income dengan Anchor Research Institute dan International Coffee Organization di Lampung. Tahun lalu kita melakukan untuk petani kopi di Lampung, dan tahun ini kita baru menyelesaikan untuk petani kopi di Gayo, untuk kopi Arabica. Sebenarnya tujuannya ini apa nih? Untuk melihat apakah pendapatan petani kita sudah layak enggak. Nah, dan cita-citanya adalah bagaimana mendorong agar ini bisa didorong lagi nih supaya layak kalau memangnya belum, sehingga menemukan gapnya apa. Lalu yang ketiga adalah pengurangan risiko bencana. Karena tadi tuh yang kata-kata tangguh tadi ya. Betul. Pengurangan risiko bencana, pastinya adaptasi perubahan iklim yang itu satu paket, nggak bisa kita hindari. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan tentu pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, ini terakhir tapi kemudian dia sebenarnya menjadi core yang sifatnya menjadi cross cutting untuk semua sektor. Itu adalah pemberdayaan anak muda dan remaja. Pemberdayaan anak muda dan remaja ini menjadi salah satu tema kekuatan kita di Yayasan Aceh Hijau. Jadi ini, dan kalau dari sisi cara kerja ada juga perbedaannya nih dengan lembaga lain. Mungkin kebanyakan kalau CSO kan biasanya mereka bergerak di grassroots, melaksanakan program di penguatan-penguatan di masyarakat. Nah, Yayasan Aceh Hijau lebih banyak bermain di capacity building, jadi penguatan kapasitas. Bagaimana kita melakukan itu? Penguatan kapasitas bisa dengan pemerintah, bisa dengan masyarakat, kelompok yang ada, misalnya bisa kelompok anak muda, kelompok remaja, ataupun kelompok masyarakat. Terus juga riset dan advokasi, itu juga menjadi salah satu kekuatan Yayasan Aceh Hijau. Kita juga melakukan program-program penguatan, misalnya program berbasis masyarakat, di mana ada kesempatan untuk melahirkan model ataupun menciptakan model intervensi yang nantinya bisa efektif untuk menyelesaikan isu-isu tertentu. Dan tentu dalam pelaksanaan program-program ini Yayasan Aceh Hijau bermitra dengan berbagai lembaga, baik itu dengan lembaga internasional, dengan lembaga lokal, dengan mitra perusahaan. Kita membuka kerjasama seluas-luasnya dengan siapapun, sejauh itu kerjasama yang saling menguntungkan dan memberikan dampak terbaik untuk masyarakat yang kita ingin kontribusi. Iya. Luar biasa ya teman-teman, banyak sebenarnya program-program yang sudah dijalankan oleh Yayasan Aceh Hijau. Nggak bisa kita jelasin di sini semua secara rinci. Pantau aja di Instagram kita di acehhijau.id ya gitu. Nah, nanti pantau aja situ, kita bakal banyak lengkap di sana bahas soal program-program apa aja sih yang dijalankan sama Yayasan Aceh Hijau. Nah,
Ibu, terkait dengan visi misinya itu tadi kan, pasti ada jalan dalam mencapai visi misi itu tadi. Dan yang Ya. sudah kami lihat, kayaknya Yayasan ACJ ini lebih sering bergerak dengan anak muda. Apakah itu menjadi bagian daripada power dari Yayasan ACJ ini sendiri? Atau ada alasan tertentu kenapa anak muda yang menjadi garda terdepan bagian dari Yayasan ACJ ini sendiri? Oke. Iya, sebenarnya juga ada sih. Kalau sering kali nih kan ketika namanya Yayasan Aceh Hijau, sebenarnya sering juga kok orang-orang salah loh. Orang bikin apa perumahan hijau, teh Teh hijau gitu kan hijau, ya. jualan Tapi teh. tapi sebenarnya ketika kami dulu apa ya mencoba mencari nama Iya. Yayasan Aceh Hijau, kenapa sih munculnya hijau gitu? Kadang-kadang orang Eh, berpikir apakah kita lembaga konservasi gitu kan? iya, Tapi saya selalu mengatakan bahwa kita nggak punya bukan nggak punya kepedulian ya, kita nggak punya iya, expertise di bidang konservasi. Tapi hijau ini yang pertama adalah identik dengan Islam itu identik dengan hijau. iya. Kemudian hijau ini juga identik dengan kesejahteraan. Kalau dalam bahasa Aceh tuh katanya bekaya hijau. Pakai abu Hijau hijau. ini gitu ya. Iya. Lalu kemudian hijau is identical juga dengan anak muda. Oh, Jadi youth, young, being young iya itu juga betul. hijau gitu. Dan lingkungan udah pasti no debate lah. Jadi memang hijau ini banyak maknanya. Lalu kemudian kenapa anak muda? Satu tadi associate dengan hijau, memang di awal kita pengen banyak mengangkat isu anak muda. Lalu kenapa anak muda? Karena anak muda ini terutama kayak kelompok mulai dari kelompok remaja, kami merasa ini adalah kelompok yang tidak banyak mendapatkan atensi. Betul, iya. Ataupun kalaupun mendapatkan atensi, kita merasa belum accurate atau Iya. belum mungkin intervensinya belum secara akurat menyasar kebutuhan anak muda dan remaja, terutama Mm. secara strategis nih. Kalau saya coba ingat-ingat masa-masa saya muda, ya saya masih muda juga sih. Jadi apa namanya? Kalau kita bilang misalkan mengusulkan nih, ini dibantu dong Pak, Bu, anak-anak muda. Oh Oh, iya iya iya. Nah kalau anak muda, ya udah nanti kita kasih bola voli deh. Jadi kalau anak muda tuh dikasihnya bola voli. Jadi semua orang main voli ya. Yang lain main apa dong? Yang iya. nggak bisa main voli ya Betul, itu kan. betul, Atau bola betul. kaki. Bola voli atau bola kaki. Dua Heeh. tuh identik. Kalau perempuan terus yang perempuannya gimana? Ya udah nanti kita kasih mesin jahit. Nah, saya selalu kesel kalau orang bilang kasih mesin jahit. Maksudnya gini, ya dikasih mesin jahit terus semua jahit, apa yang mau dijahit? Lama-lama mulut orang pun dijahit, gitu kan? Jadi Iya. semua orang jadi penjahit. Nah ini sebenarnya adalah apa ya? Udah enak aja Iya. gitu mikirnya. Tapi sebenarnya kan banyak ruang yang diisi, yang bisa diisi. Itu alasan yang pertama. Jadi ada ada classic approach yang diadopsi selama ini sangat konvensional untuk mengadres isu anak muda. Padahal kita tahu anak muda itu juga berkembang seiring perkembangan zaman sehingga kebutuhannya juga berbeda. Lalu alasan yang ketiga adalah lebih dari 50% populasi Aceh adalah usia muda. Betul. Saya kira tidak hanya Aceh, secara nasional, secara global, ini Iya. adalah angka populasi yang signifikan yang perlu dapat atensi. Nah, oleh karena itu, kalau kita tidak bisa menangani anak muda ini atau populasi muda ini secara baik, maka kita sedang merencanakan keruntuhan negeri kita sendiri. Betul. Jadi makanya anak muda ini perlu dapat atensi. Saya tidak mengatakan bahwa apakah Yayasan Aceh Hijau bisa menyelesaikan semua persoalan, pasti enggak. Iya. Tetapi kami selalu berprinsip bahwa sekecil apapun kontribusi yang kita lakukan, ketika semua orang berpikir seperti itu, insya Allah masalahnya akan selesai. Iya. Tapi kalau selalu berpikir, aduh kayak mana ya, kita harus tunggu besar, kapanpun kita nggak akan membuat kontribusi. Jadi anak muda, kita merasa bahwa Yayasan Aceh Hijau berkontribusi ke anak muda karena bercita-cita ingin membangun Aceh yang lebih baik. Dan itu ada di tangan anak muda. Mereka lah yang akan menjadi penerus ke depan. Kemudian sebagai orang tua dan orang Aceh, tentu kita juga memiliki kekhawatiran khusus juga untuk anak Iya. muda ini. Betul. Karena memang ya mungkin teman-teman juga banyak mendengar, membaca, belakangan ini juga banyak riset-riset yang dilakukan, banyak kritik dan refleksi juga bagaimana dengan Gen Z ya, baik tentang ya kekhawatiran bagaimana Gen Z memasuki dunia kerja, bagaimana kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan tantangan di dunia profesional. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran sebenarnya. Jadi enggak ya, Channel Hijau juga ingin berfokus bagaimana menyiapkan anak-anak muda ini, yang pertama menyiapkan mereka memasuki transisi ke usia, kalau remaja memasuki usia ke lebih matang, yang Iya. anak muda mempersiapkan mereka masuk ke dunia profesional. Itu dan kemudian bagaimana menyiapkan mereka dengan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
Karena ini juga kekhawatiran nih, Hmm. kalau misalnya semua berpikir bagaimana mencari kerja, Iya, sehingga ini akan merepotkan sendiri kan, sehingga betul. populasi kita kan tinggi. Heeh. Jadi bagaimana kita mencoba merubah mindset anak-anak muda ini agar semua berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja, Sepakat. menciptakan untuk diri mereka dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ketika orang berpikir seperti itu kan mindsetnya akan beda. Jadi nggak sibuk cari kerja gitu. Dan semangat kontribusinya juga akan tumbuh. Iya, Nah, itu sih beberapa alasan. Pasti banyak lagi alasan kalau saya cari ya gitu. iya betul. Nah, luar biasa ya teman-teman. Nah, kemudian Ibu, nah sejauh perjalanannya Yayasan Aceh Hijau sudah 10 tahun, dan kira-kira nih, tantangan apa saja sih selama dalam perjalanan ini? Ada kerikil-kerikil apa saja, ada batu-batu apa saja yang menjadi tantangan untuk Yayasan Aceh Hijau ini sendiri selama proses dalam 10 Iya. tahun ini? Oke. Iya, saya kira akan naif kalau saya katakan nggak ada tantangan Iya, ya. betul. Pasti ada tantangan. Apalagi Yayasan Aceh Hijau ini adalah sebuah lembaga yang bukanlah sebuah lembaga misalnya seperti pemerintah yang memiliki financing yang jelas gitu ya. Betul. Sementara kan kita harus berusaha untuk mencari pendanaan dan juga di sisi yang lain juga membangun kapasitas teknis. Dan juga terus bisa berkoordinasi dan membangun atau memberi kontribusi untuk daerah. Saya kira tantangan pasti ada. Di antaranya adalah yang pertama kita berawal bangkit dari lembaga kecil ya. Di awal mulai dari bagaimana kita mencoba membangun portofolio, membangun kapasitas, membangun kepercayaan, dan ini yang kita jaga terus. Nah, tetapi saya rasa kalau tantangan-tantangan yang secara signifikan mungkin nggak ada yang secara signifikan gimana-gimana ya, lebih ke arah standar lah. Tantangan di lembaga untuk beroperasi itu ya terus memastikan keberlanjutan. Iya. Itu satu. Saya kira itu dialami oleh semua CSO, mau di Indonesia, mau di tingkat global. Selalu tantangan CSO ini adalah bagaimana ketika ingin memastikan ini terus berlanjut. Dan kemudian berlanjut ini tentu kaitannya juga dengan bagaimana ketika berganti generasi kepemimpinan. Nah, sehingga kita juga tidak ingin terjebak dalam founder trap ya. Iya. Jangan sampai terjebak dalam trap pendiri. Jadi misalnya selalu akhirnya ya pendiri terus yang akan menjadi ini karena tidak ada atau tidak mampu untuk melakukan regenerasi. Sebenarnya harapan kami di pengurus adalah kita ingin melakukan regenerasi agar ada yang mengambil tampuk pimpinan, tentu dengan proses transisi yang kita harapkan lebih smooth. Namun untuk proses ini kan perlu ada upaya-upaya yang kita siapkan gitu. Karena kalau misalnya langsung melepaskan tanpa fondasi yang kuat, nah itu akan beresiko. Pada yang pertama adalah reputasi lembaga, yang kedua tentu reputasi siapapun yang mengambil alih pimpinan dan kemudian keberlanjutan. Sementara di 10 tahun ini saya kira kita sudah alhamdulillah ya dengan kerjasama yang terbangun, dengan dukungan semua pihak. Yayasan Aceh Hijau saya kira sudah set off dengan sangat baik meletakkan fondasi dan membangun portofolio. Jadi yang saya cita-citakan bahwa kemarin 5 tahun ini bagaimana agar dari Yayasan Aceh Hijau orang nggak kenal, like new kids on the block, sampai we wanted semua orang ngomong tentang Yayasan Aceh Hijau. Dan alhamdulillah saya kira hari ini Yayasan Aceh Hijau sudah cukup dikenal. Sehingga nanti mungkin saya ingin ngomong sedikit juga bahwa apa sih yang menjadi prioritas next gitu setelah 1 dekade ini. Jadi tantangan apa tadi? Yang pertama adalah dengan pasti untuk pendanaan, kelembagaan, kemudian juga menjaga konsistensi kapasitas. Karena ini keunikan juga ketika kita bekerja dengan anak muda. Nah, terutama Yayasan Aceh Hijau ini kan kalau kita lihat mungkin 90% members kita, staff kita kan anak-anak muda ya. Di satu sisi ini kekuatan. Kenapa dia kekuatan? Karena anak muda punya banyak energi, logikanya, kreatif, spiritnya bagus, vibe-nya bagus gitu. Itu menjadi kekuatan dan ruang belajarnya juga masih banyak gitu, masih bertumbuh lah gitu. Terbuka dengan ide-ide baru dibandingkan kalau kita merekrut orang-orang yang sudah senior di mana mungkin lompatannya itu udah melandai ya, udah melandai untuk ruang belajarnya gitu. Tetapi juga ada kelemahan atau ini juga menjadi tantangan di sisi lain. Yang pertama adalah ketika banyak tim yang masih muda,
pasti secara kapasitas teknis harus banyak diisi oleh pengurus. Iya. Nah, jadi ada gap di kapasitas, dan kemudian terkadang ya ada gap juga antara misalnya dengan leadership, dengan mungkin layer berikutnya terlalu jauh gapnya. Lalu kemudian apa namanya, apalagi yang lainnya, yang namanya anak muda tadi banyak ruang bertumbuh, ya kemungkinan juga mereka akan pergi. Gitu ya kan, Ya, pasti. akan pergi ya. Dan saya bersama pengurus juga tidak berharap bahwa teman-teman ini melihat bahwa Yayasan Aceh Hijau ini sebagai the end tunnel gitu, karena ini it should be apa ya, Tempat harusnya dilihat belajar. ya, harusnya menjadi tempat belajar, harusnya menjadi tempat yang mereka berkontribusi, kemudian mereka boleh pergi ke tempat lain Iya. dengan harapan kelak mereka juga mungkin akan berpikir untuk bagaimana tetap bisa berkontribusi. Untuk Ya daerahnya sendiri. macam-macam lah caranya gitu ya. Eh, Nah, itu menjadi tantangan juga karena bisa aja ini yang sudah kita investasikan di kapasitasnya mereka akan pergi. Nah, tetapi tentu dengan mengetahui tantangan ini, harusnya itu tidak menjadi kekhawatiran, tapi justru di pengurus membangun strategi bagaimana menyiasatinya. Misalnya seperti menyiapkan regenerasi dan menyiapkan apa ya, transisi ketika ada yang akan pergi, yang menyiapkan tim yang lain untuk shadowing kapasitas ini. Sehingga ketika yang satu pergi, akan ada yang lain yang siap mengisi. Karena alamiahnya memang seperti itu. Pekerjaan seperti kita ini bukanlah pekerjaan yang abadi gitu. Jadi selalu akan ada. Tapi harapannya, dan saya percaya bahwa volunteerism ini atau kerelawannya akan terus tumbuh. Betul. Pasti akan selalu Memang ada harus orang yang selalu. berkontribusi untuk kampung halamannya. Mungkin itu sih. Nah, di balik dari tantangan-tantangan yang udah dilalui ini dari Yayasan Aceh Hijau, kira-kira ada banyak nggak Bu nih capaian-capaian yang signifikan yang telah dilakukan oleh Yayasan Aceh Hijau dan juga berdampak bagi masyarakat? Iya. Iya, ketika masuk ke capaian, tadi saya menyatakan tantangan mungkin hanya sedikit ya, 1, 2, 3 yang saya sebutkan. Iya. Pasti ada tantangan kecil lainnya yang menurut saya nggak signifikan untuk disebutkan di level-level teknis. Tapi ketika datang ke capaian, saya alhamdulillah bersyukur sekali dan bangga pada capaian yang kita lakukan di 10 tahun ini. Mungkin secara spesifik sebenarnya 5 tahun ya, relatif 5 tahun lah yang padat kegiatan kita. Apa aja nih, pasti capaian-capaian ini bukan hanya Yayasan Aceh Hijau sendiri, tapi berkolaborasi Pasti ada dengan kolaborasi mitra, bersama ya kan? mitra. Misalnya kalau nggak ada mitra, nggak ada donor, nggak ada kerjasama yang terbangun baik dengan berbagai pihak, nggak mungkin kita bisa mencapai semua ini. Nah, misalnya sejak tahun 2018 kita memiliki kerjasama dengan UNICEF. Dan tentu atas nama pengurus, pimpinan, kami sangat berterima kasih pada UNICEF untuk kerjasama yang sudah terbangun dari 2018 sampai dengan sekarang. Mulai dari di awal satu program untuk WASH sampai akhirnya kita juga masuk di berbagai sektor lain. Nah, dari kerjasama dengan UNICEF ini sendiri banyak sekali capaian-capaian kita. Misalnya untuk program WASH yang pertama sekali ya. Ketika masuk di tahun 2018 itu, saat itu masih bicara tentang bagaimana dengan Pokja yang nggak berfungsi, masih ada 2 Pokja, lalu kita bersama-sama dari 2 Pokja itu sehingga jadi 1 Pokja. Iya. Dari 2018 masih ngomong tentang ODF masih sedikit sekali. Nah, hari ini kita juga ngomong, dulu masih kita aja yang ngomong tuh, berkoar-koar. Sampai hari ini alhamdulillah sudah ada championnya dan pemerintah yang menjalankan itu, kita hanya fungsi support aja. Menurut saya itu sebuah keberhasilan ya ketika pemerintah itu mengambil leadership untuk penyelesaian isu ini. Lalu kemudian kalau kita lihat di WASH sendiri, selain dari ini tentu banyak program capaian-capaian juga ya. Misalnya ada seperti tahun lalu kita mendukung untuk peningkatan infrastruktur di puskesmas lewat program WASH Feed. Tahun ini kita masuk lagi di isu WASH di sekolah. Jadi banyak sekali capaian-capaian yang kita lakukan. Dan kemudian ada juga untuk perlindungan anak. Nah, di isu perlindungan anak kita melaksanakan program daya ramah anak atau kita sebut PRODAI sih, program daya ramah anak terintegrasi yang mengintegrasikan intervensi di daya dengan di desa. Tujuannya adalah bagaimana untuk mengurangi atau mencegah kekerasan terhadap anak, tapi juga membangun kapasitas daya dan masyarakat agar terciptanya lingkungan pendukung yang baik bagi anak. Karena kan kita tahu ini di Aceh ya, angka minat orang tua untuk anak-anak di pesantren pasti tinggi. Namun kita nggak bisa tutup mata juga, kekerasan juga muncul. Saya kira kekerasan tidak hanya di daya, tapi daya menjadi salah satu lokus yang kita semua harus turut berkontribusi. Itu.
Dan program itu juga mendapat sambutan yang luar biasa, terlepas tidak mudah ketika masuk di awal. Dan sekarang program itu berakhir di bulan Juni 2024, dan sekarang kita melanjutkan intervensi ini bekerja sama dengan Dinas Daya, dengan Kemenak, di provinsi dan juga di kabupaten kota. Secara mandiri, artinya dukungan UNICEF sudah berakhir. Kemudian program kerjasama dengan Baitul Mal, ini juga kerjasama dengan UNICEF, kita melakukan penguatan untuk Baitul Mal. Dari yang di pertama kita masih ngomong Baitul Mal masih bingung, Baitul Mal nggak pernah masuk ke isu WASH. Akhirnya kemudian Baitul Mal masuk ke WASH, lalu kemudian penguatan kelembagaan di Baitul Mal yang belum pernah melaksanakan pendampingan, hanya fokus pada distribusi, kita memperkenalkan model pendampingan. Jadi yang pada akhirnya kita bisa berbicara tentang dampak. Nah, terus apalagi ya, tentu iya, ada juga yang program kerjasama lain, misalnya kita ada kerjasama dengan IDH juga, kita menyusun peta jalan kelapa sawit berkelanjutan, dan itu alhamdulillah juga sudah diadopsi menjadi pergub, dan ini digunakan sebagai panduan untuk pelaksanaan ini oleh pemerintah Aceh. Dan tentu di bidang ekonomi juga kami kerjasama yang pertama dengan Fair Trade dulu. Hasil kajian kita itu digunakan akhirnya untuk meningkatkan nilai jual kopi di tingkat global oleh Fair Trade, dan itu hasilnya juga dipublikasi. Dua yang hasil living income ini dengan ERA yang baru-baru ini, juga yang Lampung sudah dipublikasi, yang Aceh insya Allah juga akan dipublikasi. Dan tentunya banyak lagi. Satu yang mungkin saya nggak mau ketinggalan menyebutkan adalah program untuk anak muda dan remaja. Nah, yang tadi menjadi core kita ya. Nah, salah satu sebenarnya sebelum mulai program Dayah ini, kami juga bekerja sama dengan UNICEF untuk penguatan lingkar remaja. Nah, jadi idenya pada saat itu UNICEF adalah ingin menguji coba modul penguatan lingkar remaja. Tetapi kami menggunakan momentum itu tidak hanya untuk menguji coba modul, tetapi juga mengadaptasinya dengan menambahkan komponen lain. Jadi kita ingin adalah bagaimana anak remaja ini dikuatkan, tapi juga melibatkan anak-anak muda sebagai fasilitatornya. Nah, jadi kita melatih anak-anak muda, mereka menjadi champion untuk memfasilitasi kegiatan dengan remaja. Nah, dan program ini juga luar biasa. Luar biasa dapat sambutannya, dan sampai sekarang pun kita masih bisa melihat bagaimana lingkar remaja itu berkontribusi di desa-desa yang menjadi pendampingan. Dan model yang sama akhirnya kita adaptasi pada saat pelaksanaan program pesantren atau Dayah Ramah Anak kemarin, program Prodai kemarin. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang insya Allah kita akan terus lanjutkan. Jadi pastinya itu versi singkatnya, silahkan dilihat ya, banyak juga di kita tuh, di website kita, di sosial media kita, YouTube. Dan apa yang membuat saya juga bangga? Yang membuat saya juga bangga adalah kita selalu berupaya mengambil momentum dan juga mengambil waktu untuk menuliskan laporan dengan baik. Jadi kita tidak hanya menuliskan laporan untuk kebutuhan donor saja, tapi kita menulis laporan untuk stakeholder juga yang mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita, praktek baik kita, yang kelak akan terus bisa dibaca dan menjadi referensi. Ini juga bentuk akuntabilitas kita sebenarnya, ke internal dan juga ke eksternal. Jadi saya kira akuntabilitas kita yang tinggi, saya kira ini juga termasuk bagian dari yang diapresiasi oleh mitra kita. Nah, kita akan terus menjaga agar bagaimana Yayasan Aceh Hijau tetap bisa mempertahankan good governance kita, semangat transparansi kita, sehingga ownership ada di semua tingkatan ya, di semua level. Nah, terkait dengan capaian-capaian tadi kan Ibu pastikan itu adanya kolaborasi, sebagaimana Ibu sampaikan tadi, adanya kerjasama. Nah, kira-kira nih Yayasan Aceh Hijau bagaimana memposisikan diri terhadap kerjasama-kerjasama itu tadi, baik terhadap pemerintah ataupun donor-donor yang lain? Karena kan mungkin banyak yang berekspektasi bahwasanya mungkin Yayasan Aceh ini setara dengan pemerintah atau bagaimana lah gitu. Gimana kira-kira posisi Aceh Hijau di sana dalam kerjasama tersebut? Iya, saya kira kita sih ingin selalu melihat bahwa Yayasan Aceh Hijau ketika bermitra dengan siapapun, kemitraan setara ya kita bentuk ya. Artinya ketika kita mengatakan kemitraan setara, bukan berarti memangnya sama dong yang disediakan Yayasan Aceh Hijau dengan pemerintah, itu pasti nggak mungkin gitu ya. Pemerintah ini adalah tentu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan memiliki porsi masing-masing. Tapi saya kira yang dimaksud dengan kemitraan setara di sini adalah tidak ada satu yang menjadi subordinate. Misalnya ketika kita bentuk kemitraan, kita membagi peran yang jelas, apa sih kontribusi masing-masing. Nah, misalnya juga seperti kemitraan kita dengan UNICEF, kira-kira juga ada
PCA, ada produk yang disusun di mana di situ tersebutkan dengan jelas apa yang menjadi peran dari UNICEF misalnya sebagai donor, kita sebagai pelaksana, semua sudah tertera. Demikian juga dengan donor-donor lainnya dan juga dengan pemerintah. Nah, kalau dalam pemerintah kita kan ada dua biasanya ya. Ada yang namanya MOU. MOU itu yang lebih untuk mendeskripsikan bagaimana sih atau keinginan bekerja sama. Itu statement untuk keinginan bekerja sama, tapi tanpa tanpa melibatkan pendanaan. Sehingga ya masing-masing mendanai apa yang kita kontribusikan. Tapi ketika datang ke yang melibatkan pendanaan, pasti ada tanggung jawab dari kita nih, misalnya sebagai implementing partner, sebagai pelaksana, misalnya mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan ke kita, memastikan laporan capaiannya terlaporkan, memastikan kualitas, itu pasti menjadi tanggung jawab kita. Dan ada juga kerjasama misalnya dengan kampus yang kita ini kan ya, betul. untuk saya kira itu sih, saya kira ya mutual partnership pasti itu yang kita cari, karena kita semangatnya jangan sampai memberdayakan orang lupa memberdayakan diri sendiri ya. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana Ibu melihat Yayasan Aceh Hijau ya dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Apa harapan Ibu untuk Yayasan Aceh Hijau? Iya, ini pertanyaan strategis dan juga yang meskipun tentu sudah punya bayangan, tapi juga yang kami di tingkat pengurus masih terus berpikir ya seperti apa. Tapi mungkin kalau ditanya seperti apa ingin melihat Yayasan Aceh Hijau, pastinya saya ingin melihat Yayasan Aceh Hijau ini terus berlanjut ya yang pertama. Dan kami, saya kira kita semua tidak hanya di pengurus, tapi secara kolektif juga ingin mengambil waktu di momentum 10 tahun ini untuk tadi nih, untuk yang pertama kita refleksi apa sih yang udah kita lakukan 10 tahun ini bersama-sama. Dan oleh karena itu kenapa di tahun ini sendiri juga kami banyak mengurangi program dengan donor. Nah, ada beberapa strategi sebenarnya yang kita lakukan. Yang pertama, kenapa kita mengurangi, supaya kita punya waktu untuk refleksi. Karena kita nggak mau hanya sibuk menjadi pelaksana lalu lupa untuk refleksi dan berpikir kembali apakah yang kita lakukan ini sudah strategis tidak, atau kita berkontribusi atau tidak. Jangan-jangan kita hanya berputar-putar di sana. Sehingga kita mengurangi dan kemudian juga kita berupaya untuk melakukan diversifikasi sehingga tidak tergantung pada satu donor. Itu jadi nah yang kedua, apalagi nih yang kita lakukan, dan kemudian kita juga mencoba melihat apa yang akan menjadi tonggak capaian-capaian yang kita lakukan selama 10 tahun ini yang bisa kita leverage, artinya bisa menjadi modal untuk kita bangun ke depan. Karena harapannya kami melihat juga 10 tahun ini kan banyak sekali sebenarnya capaian-capaian yang kita ini, yang model-model yang udah kita bangun yang sebenarnya bisa punya peluang untuk kita jadikan basis ke depannya, bahkan bisa menjadi modalitas bagi Yayasan Aceh Hijau, tidak hanya melahirkan program baru, tapi sebenarnya juga membangun kapasitas, termasuk juga untuk self-sustaining gitu. Dan kemudian bagaimana kita ingin melihat dalam 10 tahun ke depan, tidak hanya saya berharap atau kita berharap Yayasan Aceh Hijau ini akan terus berlanjut, tetapi juga kita berharap membangun kapasitas pendanaan yang lebih mandiri. Sehingga harapannya Yayasan Aceh Hijau, kita memang nggak pernah punya cita-cita untuk tergantung pada donor. Tetapi kemitraan pasti kita harapkan ini akan membantu kita untuk berjalan lebih jauh. Kalau misalnya sendiri kita masih bisa berjalan, tapi mungkin perjalanan kita dekat-dekat, nah gitu kan, atau kecil capaian. Tapi bersama-sama kita bisa menjangkau lebih banyak. Sehingga di 10 tahun ini kita dalam proses ini akan melakukan pertemuan strategic planning. Nah, strategic planning ini akan menjadi basis untuk nanti sama-sama menetapkan apa sih yang menjadi prioritas ke depannya. Prioritas jangka panjang dan prioritas jangka pendek. Sekaligus tentu dalam proses strategic planning ini tidak hanya melihat kapasitas di internal, tapi juga melihat lingkungan organisasi beroperasi dan peluang-peluang yang kita bisa embrace atau kita bisa ambil lah. Dan lalu setelah dari strategic planning ini juga ada sebenarnya beberapa ini mungkin bocoran-bocoran spill dikit ya. Mungkin ada beberapa juga yang kita akan atau berencana untuk launching di momentum 10 tahun ini. Ini juga sebagai bagian dari harapan kita untuk bisa membangun sustainability ke depan. Misalnya ada yang kita rencanakan dari lama, ini adalah Ya Hijau Academy. Nah, ini akan salah satu program unggulan yang kita akan launching. Nah, ini adalah sebuah inisiatif bagaimana memperkuat kapasitas anak-anak muda dan remaja
anak-anak muda lah, ada dua ya kategorinya. Kalau remaja mungkin lebih memperkenalkan kapasitas. Kalau anak muda memang untuk membangun kapasitas mereka, bagaimana mereka menyiapkan untuk masuk dunia profesional, bagaimana, karena kan kadang kita udah kuliah, tapi tuh di kuliah kan teori tuh, Iya. mau gimana ya, jadi bagaimana sih mereka supaya yang teori yang mereka pelajari ini lebih grounding. Itu, dan kemudian juga ada beberapa program lain yang menyasar misalnya penguatan ekonomi Iya. masyarakat, dan kita juga ingin bagaimana agar Yayasan Aceh Hijau ini tidak hanya melaksanakan program sosial, tapi itu juga bisa digabungkan dengan program entrepreneurship-nya. Jadi arahnya ke depan adalah arahnya bagaimana kita menjadi sociopreneur sebenarnya. Jadi kalau kita ingin sustain ya, jadi Iya. mengkombinasikan antara fungsi sosial dan fungsi entrepreneur, fungsi ekonomisnya. Dengan demikian kita bisa membantu masyarakat, tetapi pada saat yang sama lembaga juga memiliki sumber pendanaan mandiri. Nah, dari sisi bentuk kelembagaan ini juga menjadi salah satu yang kita akan terus analisa ke Iya. depan. Misalnya saat ini kita kan yayasan ya, apakah Iya. memang yayasan ini adalah bentuk yang ideal yang menurut Betul. kita akan terus kita pertahankan ke depannya. Mungkin di awal berdiri iya, Mm-mm. tetapi ke depan apakah akan tetap menjadi yayasan, ini akan menjadi bahan atau subjek diskusi juga dalam Iya. proses strategic planning. Bisa saja bentuknya mungkin bukan lagi yayasan agar memiliki atau mendorong kepemilikan Betul. yang relatif lebih besar. Namun kita pasti akan analisa secara lebih mendalam pros dan cons-nya, kelebihan dan kekurangannya, agar lembaga ini bisa terus berlanjut. Nah, nanti segmen pendidikan pastinya, pendidikan maksud saya tadi untuk penguatan kapasitas, kemudian riset dan advokasi ya, dan juga program-program community based itu tetap akan Iya. mengemuka ke depan sih. Luar biasa teman-teman, banyak yang sudah disampaikan oleh Bu Ipah. Cukup memberikan gambaran buat kita Yayasan Aceh Hijau itu sebenarnya apa, kemudian juga sejarahnya bagaimana, visi misi sampai dengan proyeksi Yayasan Aceh Hijau ke depan. Nah, terakhir nih Bu, kira-kira ada ini nggak pesan nih untuk anak muda sekarang, atau bisa kita bilang ya, closing statement lah mungkin di akhir Oke. ini yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak muda sekarang. Oke. Baik, iya, karena memang tadi salah satu core segmen kita adalah anak muda. Saya ingin mungkin menyampaikan kepada anak-anak muda Aceh di luar sana, kalian adalah generasi penerus Aceh. Kalian adalah pemilik masa depan Aceh dan pemilik masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, anak-anak muda harus bersiap membangun kapasitas diri dan bersiap untuk mengambil peran. Karena meskipun tadi disampaikan bahwa anak muda adalah pemilik masa depan itu tidak diberikan, it's not given, tetapi harus di-earn. Karena memang kapasitas itu harus dicari, harus dibangun, bukan datang secara otomatis. Yayasan Aceh Hijau adalah salah satu wadah tempat di mana kalian bisa membangun kapasitas itu. Oleh karena itu, buat teman-teman anak muda di luar sana, silakan bergabung dalam berbagai kegiatan yang ada di Yayasan Aceh Hijau, supaya kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk terus membangun Aceh yang lebih baik, membangun kapasitas anak-anak muda, karena Yayasan Aceh Hijau terus berkomitmen untuk memberikan wadah bagi anak-anak muda belajar dan bekerja secara profesional di sana, untuk sama-sama kita mengupayakan Aceh yang lebih tangguh, lebih sejahtera, dan pastinya memiliki akses yang berkelanjutan ke sumber daya alam. Sekali lagi, semangat anak-anak muda Aceh, kalian bisa, pasti bisa, dan akan bisa, insya Allah. Nah, itu dia teman-teman ya. Terima kasih Ibu Ipah sudah berhadir, sudah menyempatkan waktunya untuk Ngopsan kita pada episode kali ini. Ya, jangan lupa untuk nonton Ngopsan di episode-episode yang lain. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan juga ya terkait dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan Yayasan Hijau, Yayasan Aceh Hijau, teman-teman bisa lihat di website kami yayasanacehhijau.com, kemudian juga di Instagram kami acehhijau.id. Ya. Sekian untuk episode Ngopsan kali ini. Sampai jumpa lagi di episode Ngopsan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih.